Kenapa comelannya ini? Hah? Kenapa comelannya? Buat hari raya banyak juga perbedaannya karena di sini benar-benar kita bisa lihat bahwa orang Malaysia itu sangat bangga dengan baju. Sangat unik. Dalam Malaysia Emang ya, kalau lebaran di Kuching, open house terus. Kita datang juga lagi orang daripada Malaysia ini ha. What makes Malaysia special than other countries? It's like, oh my gosh. Are people this nice around the world or is it just a Malaysian thing? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because... Oh hai, halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya. Nah ini masih dalam suasana raya lah ya. Kalau di Malaysia itu hari raya bestnya 30 hari 1 bulan tau. Wow mantap sekali. Oke, kalau di Malaysia hari raya biasanya itu kan di mana-mana itu ada open house kan. Nah baik juga negara Malaysia pun kerajaan pun ada juga kan buat open house terbuka untuk umum. Semua rakyat Malaysia, bukan hanya rakyat Malaysia saja, orang asing pun boleh datang. Betul tak? Kan? Itu bagusnya ya. Nah, kalau di Malaysia ini tak pandang bulu ya, bukan hanya orang-orang atasan ataupun pejabat-pejabat datang, rakyat pun boleh. Nah, bedanya kalau di Indonesia setahu Sari ya, tak ada open house yang untuk semua rakyat Indonesia datang. Setahu saya ya, ada open house tapi hanya untuk golongan-golongan tertentu saja kalau dibuat pemerintah gitu ya. Kalau misalnya mungkin terbuka untuk umum, Sari rasa susah juga ya. Itu hari waktu pembagian rendang itu saja pun habis semuanya digondol ya. Apalagi kalau dibuat rumah terbuka, semualah nanti habis. Mungkin disebabkan itulah ya, mungkin tidak dibuat. Tapi kalau untuk pejabat-pejabat, orang-orang yang tinggi, misalnya ya menteri, presiden ya, nah itu mereka ada untuk jamuan mereka sahaja gitu. Mana raya korang tahun ini? Apa yang berlaku? Mesti happy ya. Kalau time-time raya macam ini boleh jumpa keluarga ya. Ada juga budak-budak itu boleh dapat duit raya. Best sekali. Kenapa comelannya ini? Oh, Hah? Kenapa ini Chinese comelannya? pakai baju Melayu ya. Ni terlampau comel dah ni. Tak boleh ni. Ini apa ni? Handsome, Kenapa colorful comel ya. sangat? Ini geramnya parada. Sebenarnya buat hari raya banyak juga perbedaannya karena di sini benar-benar kita bisa lihat bahwa orang Malaysia itu sangat bangga dengan baju kurung, baju kebaya yang tradisional dan lebih banyak sebenarnya back to like the 70s, back to the 60s kind of look. Di Indonesia lately lebih modern dan lebih I feel kalau Ramadan itu lebih Arabian style, lebih Moroccan, Middle Eastern sekarang ya, lebih banyak kaftan seperti itu, embellishments. So some similarities, fashion's always overlapping. Kalau orang Malaysia bangga dengan baju kurungnya ya. Kalau di Indonesia itu banyak juga yang gamis ataupun dress-dress gitu yang Sari lihat ya. Di pagi hari Kalau di Malaysia ini dia pakaiannya tradisional ya. Kalau lelaki pakai baju Melayu, perempuan pakai baju kurung. Oke bro, kita pergi beraya tempat saya bro. Kita kan bro, sangat unik. Dalam Malaysia, mau beraya balik ke Malaysia, tapi perlu cop pasport 6 kali bro. Pakai paspor Oke, bro. Malaysia Ini ke Malaysia? Cop yang pertama dan kedua bro, yaitu kita cop pertama Sabah, cop kedua kita masuk Sarawak tu nah. Oh, dari Sabah ke Sarawak pun kena cop juga ke? Oh, I see. Oke bro, cop yang ketiga dan cop keempat. Ini dia bro, cop yang ketiga, cop pasport lawas bro. Cop pasport lawas. Cop yang keempat adalah cop Brunei bro. Cop Brunei. Oke, kita cop pasport dulu Oh, daripada Brunei.
Brunei ya mestilah kan. Tadi tuh chop di Lawas, kita keluar dari Lawas, sekarang kita masuk Brunei itu nah. Brunei wajib karena lain negara kan. Oke bro, sekarang kita di dalam Brunei sudah nih. Kita di dalam Brunei sudah. Oke, chop paspor yang kelima, yang keenam bro. Yang kelima chop paspor Brunei, kita mau masuk ke Limbang bro. Dan chop paspor keenam tuh chop paspor masuk Limbang. Tuh nah. Oke bro, kita sudah keluar daripada Brunei, kita masuk Limbang Sarawak, Malaysia, dan chop yang keenam bro. Tuh nah. Banyaknya chop. Inilah namanya bro, beraya di dalam Malaysia, tetapi chop paspor juga bro. Yalah tadi daripada Sarawak. Sumpah. Ini sih open house paling random. Paling random. Halo, gue orang Indonesia nikah sama orang Sarawak. Udah hari kelima lebaran di Kuching. Mulai muncul rasa ingin makan yang bukan template lebaran. Ringinlah makan Chinese food. Dan egg cafe ini jadi pilihan. Tapi kok kayak ada acara? Kayaknya ditutup deh untuk umum. Kita beranikanlah untuk tanya sama onti yang punya kedai. Lah terkaget-kaget malah disuruh ambil makan. Sepuasnya gratis, disiapin meja pula. Wajah kita sih bingung ya. Tapi dalam hati ya happy lah. Mohon maaf nih, kita tamu tidak diundang nih onti. Kenapa malah dinafkahi? Kan jadi enak. Ternyata ontinya lagi ngadain open house. Emang budaya open house di Sarawak asik banget ya. Ini open house kagak main-main. Ada yang dapet TV juga loh. Gokil. Gue sih dapat makan aja udah seneng ya. Pas banget lagi timingnya. Kita datang waktu acaranya mau selesai. Telat 10 menit aja. Rezeki ini hilang udah. Ini onti baik banget lagi. Ditambahin lagi menu asam fish buat kita. Mana enak banget lagi. Gak bohong. Seger, lekoh, mantep lah. Pengen dibeli tapi gak boleh. Ini open house paling random sih. Udah pulang. Lama-lama di sini malah diadopsi nanti. Makasih onti. Sehat dan berkah selalu. Emang ya kalau lebaran di Kuching open house terus. House terus ya. Ini nih yang gue kangen dari Kuching, mie kolok. Sampai nyempetin sarapan mie kolok. Hari kedua temanya biru nih, matching sama Mirza juga. Hari kedua masih rajin-rajinnya nih open house. Kalau open house gini suka dapat kuis gue. Ngapalin silsilah keluarga Mirza. Mana banyak banget lagi saudaranya. Nih ponakan Mirza aja sampai ngantuk ngapalinnya. Ngapalinnya tiba-tiba udah hari ketiga nih, udah ganti outfit lagi. Temanya tahun baru Cina. Bukan dong, beda server. Kalau hari ketiga ini agak match sekeluarga ya, walaupun ada aja yang offside nggak baca grup waktu menentukan keputusan warna baju. Masih open house, malah makin rame. Ini bagian keluarga dari mamanya Mirza. Kebetulan lagi kumpul di Kuching juga. Agak happy ya, makanan rayanya bukan rendang dan nasi impit di dalam sampul lagi. Agak-agaknya raya vibes western sikit. Rame beneran ini mah, mau foto aja sampai dibuat badge perempuan dulu. Tapi ujungnya dipaksa sih, dicampur juga semua. Lanjut lagi menuju yang agak jauh ke gedong lagi, mampir beraya di keluarga adik ipar. Gak bini gue, gak adeknya, sama aja ya. Gak kalah rame juga beraya di kampung. Malah di kampung kadang lebih rame karena orang-orang kan pulang kampung gitu ya. Tapi memang ya kita makan terus sih kegiatannya. Kalau lebaran di Kuching menurut gue emang lebih seru, lebih kerasa adrenalinnya. Mampir ke sana kemari, nyicip sana sini. Tiba-tiba udah hari keempat dan ganti baju lagi aja. Temanya sekarang terinspirasi dari ubi ungu nih. Hari keempat nih kita temenin nenek karena nenek masak masakan kampung. Rindu sih makanan khas Sarawak. Ada keladi, ada sayur paku yang agak-agaknya susah lah kalau dicari kalau di Kuala Lumpur atau di Indonesia gitu. Pokoknya masakan kampung buatan nenek is the best. Lanjut teks video deh, capek gue rekap 3 hari langsung dah. Oke, kalau untuk baju hari raya yang Sari lihat ya, kalau di Malaysia itu kebanyakan ya rata-rata keluarga itu pakai baju yang sama, maksudnya sedondon gitu ya. Tahun ini misalnya tema kita kalau merah ya. Semuanya itu daripada ayahnya, ibunya, anaknya, kakak-kakak, adik ya, itu menggunakan tema color merah. Ada juga color purple ya. Kita tengoknya itu wow meriah ya gitu. Tapi kalau di Indonesia kebanyakan yang Sari lihat ya itu
Tapi ada juga lah ya pakai baju yang seragam, tapi kebanyakan ya berlain-lainan lah. Misalnya kakak dia pakai baju merah, adik dia pakai baju hijau, ayah dia pakai baju putih gitu. Kalau di Indonesia tuh pakai baju gamis ataupun ya sekarang ini lebih kepada dress. Kalau di Malaysia ini bagusnya bangga dengan kebudayaan Melayunya, pakai baju kurung untuk perempuannya, pakai baju Melayu untuk lelakinya. Memang kalau namanya hari raya Lebaran itu ya harus makan kan. Sehari pun kalau di Indonesia dulu lah ya, selalulah pergi tempat-tempat kawan itu kita beraya, makan-makan. Habis lah ya, korang ada yang naik berat badan ke? Hari raya tahun ini mestilah ya kan, kesini makan, kesana makan. Tapi best lah ya, mantap. Benda kecong ni. Jangan Jeb. Habisin ngapain? Mak, ini dia dah balik. Biasalah, perantau. Bila kau sampai semalam? Semalam baru sampai. Dapat pula tiket orang berebut biasa. Ya anjir. Mak, anjir benar. Benar awak ya wayang. Kedai lama awak tak makan Indonesia dia ya. Alhamdulillah, seperti biasa. Hari ni kedatang juga lagi orang daripada Malaysia ini ha. Malaysia dekat mana akak ibu semuanya? Malaysia kami dekat KL. KL, yang satu lagi? Kedah. Kalau Kedah ni jauh juga sana macam mana dapat menuju kemari? Menuju kemari? Tanya-tanya orang. Tak tahu bercakap orang ni saudara, tak tahu bercakap. Terkalah dengan wartawan 999 kau dapat bercakap. Ini Alhamdulillah orang pada Kedah, Malaysia, hari pertama sampai ke Malaysia di sini. Dia tinggal di Selat Kering. Selat Kering tu namanya di Pulau Rupat juga. Ini dia semuanya ada di sini. Nama siapa? Perkenal ke tidak? Tak payah lagi, dia tak nak glamour saudara. Itu aja yang dapat aku sampaikan. Assalamualaikum. Tadi ini orang Melayu di Malaysia dan Pak Cik ini katanya di sini ini Melayu di Indonesia ya. Gitu ya. Mantap sekali ya. Silaturahmi ya namanya. Halo Indonesia Malaysia. Korang tahu tak, di Malaysia kalau time raya memang ramai sangat orang-orang yang buat lagu raya. Sama juga di Indonesia, cumanya Malaysia lagi ramai yang buat lagu raya. Indonesia tak ada sebab kan di Malaysia dah biasa raya. dalam perayaan apapun, dia orang akan buat lagu terbaru. Lagu cinta. Contoh macam sekarang mereka jadi Pulau Borneo, dia orang selalu buat lagu gawai yang terbaru. Setahun ni ada 2 lagu raya yang sangat-sangat sukai. Yang pertama ialah lagu Raya Serumpun. Yang kedua ialah Nak Kemana daripada Siti Nurhaliza. Okey, saya nak belanja sikit untuk korang sempena hari raya tahun ini. Dah bergema suara takbir, tiba sudah hari raya. Adik abang lekas siap, tolong bunda masak serba lengkap. Sebenarnya, lagu Balik Kampung yang dinyanyikan oleh Allahyarham Sudirman Ashad bukan lagu raya pun. Inilah lagu raya yang tak dirancang pun tapi kekal top sampai sekarang. Saya tahu memang dah ramai dah orang tahu pasal info ni. Sebab boleh dikatakan setiap tahun bila nak raya je mesti isu ni timbul. Tapi untuk generasi muda, generasi anak-anak, adik-adik kita, mereka ni tak tahu lagi. Pada asalnya, Datuk S. Atan dia cipta lagu ni adalah sempena kempen pilihan raya untuk menyeru dan menggambarkan perasaan keseronokan anak-anak atau mahasiswa yang ada dekat bandar tu untuk pulang ke kampung untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebagai rakyat Malaysia dengan mengundi. Dan sejujurnya, arwah S. Atan dan juga Sudirman pun tak sangka yang lagu ni akan jadi evergreen. Sampailah ke hari ni, setiap kali tiba musim perayaan, musim tak raya pun, every time nak balik kampung je, mesti kita boleh relate dengan lagu ni.
Vibe raya di Malaysia memang lain macam. Sampai anak I pun tanya, Mama kenapa kita tak beli baju raya? Dekat Bosnia pun memang Hari Raya Aidilfitri lebih meriah, tetapi bukan macam di Malaysia. Di Bosnia biasa kita akan sediakan 2-3 hari sebelum raya tu je. Lepas tu iklan-iklan ke apa memang tak ada. Tengok di Malaysia sebelum Ramadan pun dah keluar macam-macam koleksi baju raya. Apalagi sekarang pun pusing ke mana-mana, masuk ke kedai mana-mana, dengar lagu raya, tengok iklan raya. Sampai anak I pun jadi macam, Mama kenapa kita tak beli baju raya? Dia takut jadi terlambat. Semua orang dah beli baju raya. So kalau korang macam mana? Dah sediakan atau belum? Atau tunggu last minute juga? So Amir, untuk baju raya nak beli warna apa? Biru. Biru, yeah. Okay, kita kena cari baju warna biru. Kalau tahu baju cantik-cantik untuk budak-budak lelaki, boleh juga rekomen di bawah. Bukan, balik kampung, oh balik kampung, ya kan? Ya memang ya, hari raya ya mestilah ramai orang yang mau balik kampung ya. Apalagi dengar ini kan, wow, lagi suasananya tuh mau balik kampung itu lagi meriah kan. Bukan hanya hari raya, perayaan-perayaan lain pun ya, ramai orang yang mengambil kesempatan itu liburan dengan cara balik kampung. Boleh. Tapi sekarang sudah menjadi rutinitas macam itu ya, kebiasaan. Kalau kita dengar ini rasa vibe hari raya gitu ya, tayang balik kampung. Why are Malaysians so nice? Like, I went to park in a place where we can use cash to pay, and I didn't have small cash, and I was freaking out, and I was asking some Malaysians around, like, hey, can I break the 50? You can keep the change. I just need some small change to pay for parking. And I cannot tell you the amount of times Malaysians would just be like, no, it's okay, I'll just pay for your parking. Like, and I'll try to pay them back. I'll be like, hey, can I like TNG you? Or like, can I QR code you some cash or something? Right? Like, cause I feel bad. But then they're just like, no, it's okay. It's like 3 ringgit. It's 4 ringgit. And it's like, oh my gosh. Are people this nice around the world, or is it just a Malaysian thing? Dirasa ya memang Malaysia. Kenapa Sari bilang macam itu ya? Bukan hanya dia saja yang ditolong, sehari pun ada banyak sekali lah ya. Saya rasa pun mungkin kalian rasa itu membantu sedikit saja kan. Tadi katanya itu bayarkan hanya 4-5 ringgit saja. Mungkin kalian pikir itu amount yang sangat kecil, tapi bagi orang yang ditolongnya itu adalah sangat-sangat bantuan yang luar biasa ya. Memang sangat happy ya. Sari lihat lah ya, orang di Malaysia ini memang suka menolong orang. Apalagi ketika kita memerlukan bantuan, kesusahan, mereka akan memberikan bantuan itu. Nah, orang-orang asing yang Sari lihat kan, ada sosial eksperimen, orang membuatkan orang-orang asing yang ada di Malaysia ini pun jadi macam terikut tahu kebiasaan itu. Contohnya ya, orang Indonesia ya, Sari lihat ya, ketika ada orang meminta bantuan, ya di sini mereka macam ikhlas saja membagi. Mungkin sudah kebiasaan di sini dan mungkin dia lihat orang-orang di Malaysia ini itu membantu dengan ikhlas. Jadi orang-orang lainnya, orang asing pun terikut-ikut ya. Gitu. Kalau Sari ya, banyak sekali lah ditolong ya. Sampai terkadang saya pun mau nangis ya, terharu. Itu hari baru-baru Sari datang ke sini lah ya. Itu hari Sari beli nasi lemak. Saya pun sebenarnya ada uang ya, tapi orang itu mau belanja tahu. Bukan saya saja, ada lagi beberapa orang. Sari terasa terkejut kan, baru first time ya di dalam hidup saya, tiba-tiba ada orang yang mau bersedekah, mau belanja. Wow, Sari rasa sangat so nice lah, so kind orang Malaysia di sini. Walaupun mungkin kalau orang Malaysia itu sudah biasa, ataupun kalian lihat itu macam ya biasalah gitu ya, hanya kecil pertolongan, tapi ya bagi orang lain itu besar dan sangat membekas di hati mereka itu. Terbaik orang Malaysia lakukan kebaikan. Buat kalian yang nonton ini juga dimanapun kalian berada, mantap. What makes Malaysia special than other countries?
So basically, we are composed of three races, basically Chinese, Malay, and Indian. And Indian all together. Yes. Okay. Malay is a majority. Okay. Chinese is second most. Okay. The last will be the Indians. Indian. Okay. In terms of population and demographics. And in terms of hospitality, you guys, what makes you different than other countries? You can say that because we share a common language, Yes. it allows us to connect to each other. To each other. Okay. Yes. Okay. Basically, So Indian, they understand your language. They understand Malay, right? Yes. Okay. And Chinese also, they understand Malay. Yes. And Malay, they understand Chinese. No, Oh, it depends. no. Depends. Okay, If they went to primary school and they get Chinese education, then they'll understand the language. Okay. The same thing goes for Tamil. That's beautiful. That's beautiful. If someone looking to visit Malaysia, what advice would you give them? Try out the food. Try out, and it's literally just down there. And there's a big one behind us. How do you say thank you? And how do you say goodbye? For thank you is actually terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Terima kasih. And To you guys. and goodbye. then bye. Goodbye. Where are you? Terima Selamat kasih. tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Yeah. Selamat tinggal. I'll become Malaysian from today. Thank you. So, can you speak Malay? Boleh lah sikit. You boleh speak Malay. I boleh lah interview. Hi, what's your name? Johnny. Julia. So, where are you guys from? Portugal, Lisbon. Lisbon. Can you recommend any city from Lisbon? She will be the best person to recommend it. You cannot lose to visit Sintra and Cascais. Cascais has a beach, and Sintra has a lot of palaces and beautiful chalets. Very beautiful. So, how many days have you been here in Malaysia? Okay, basically I live here for the past 11 years. Okay, and then she's actually visiting for 2 days. 2 days. I work in Portugal, but I came here often. So, can you speak Malay? Boleh lah sikit. Speak Malay. I boleh lah interview you dalam bahasa Malaysia kan? Apa pendapat you pasal Malaysia? Actually, Malaysia for me is a very nice place, right? So I've been over here for 11 years. So for me, everything is good about the country. I don't want to go back actually, if you ask me. That's why when I knew that she was coming over, I said to her like this, okay, I need to bring you to the Twin Towers and for you to see everything because Malaysia is not well advertised outside, you know, so you do not know much about it in Europe, but I think it's an amazing place for you to spend your time. Okay, since you dah duduk Malaysia lama kan? So, makan apa yes? Nasi kerabu. Nasi kerabu. Yes. Oh, nasi kerabu, yeah. No, she haven't yet. I will ask her to try it out tonight. You dah duduk sini 11 tahun? Yes, right. Okay. So, what the difference Portugal culture and Malaysian culture that can you explain? Okay, so for me, Malaysia is a mix of a lot of cultures, religions, and I think that is nice. When it comes to Portugal, everybody is Portuguese. Everybody is like one religion only in the country majority. So you do not have a lot of mix of different people. So this is nice, but I think Malaysia is good because of that. You know, the diversity of people makes it a great country to be in. So how was it for you so far in Malaysia? Very good. I'm very exciting to be here. I love the country. This is very beautiful, and I hope I come back soon. My last question for you, because you dah duduk Malaysia lama kan? Dah 11 tahun you duduk Malaysia. Okay, your favorite Malay word? My favorite Malay word, I cannot say is a very bad word. No. Maybe the second best? Second best will be tak boleh. Tak boleh. Yeah, because that is something that for they do not have this tak thing in our language. It's kind of funny for us, so then it's gonna be like tak boleh. And, yeah. Okay, that's very nice interview and have fun in Malaysia. Okay. Nah, itulah ya beberapa orang ya ditanyai juga apa yang membuat Malaysia itu sangat spesial kan. Walaupun ada yang mengatakan Malaysia ini tak nampak sangat kan. Ada yang mengatakan juga Malaysia negara yang kecil, tapi ramai orang-orang yang melihat di Malaysia ini sudah datang ke sini itu ya terus jatuh cinta ya disebabkan banyak hal. Salah satunya adalah Malaysian ya. Orang-orang Malaysia, rakyat Malaysianya itu yang membuat
tadi itu salah satu contohnya, mereka ditolong di sini dengan kebaikan mereka ya, keramahan mereka juga. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian ada pandangan lain, kalian boleh bagikan komen kalian di ruang komen di bawah. Oke, see you on my next video with me, Miss Sari. Bye.